bunyi ayam berkokok dikasih petisi. Wah, ini agak lucu sih. Kocak kan? kecuali yang ada di kota mana itu yang ayam tetangga masuk ke halaman banyak tai. Itu beda. Itu baru rese menurut gua. Enggak, sekarang gua tanya, ayam mana yang enggak berkokok? Nah, iya. Enggak, tapi memang kalau di Indonesia itu ayam berkokok udah bukan di jam pagi, karena jam 1 aja bisa berkokok Di kamar. Itu beda kok, bro. Itu beda ayam. Selamat datang di podcast Halusi Nation. Halo guys, welcome back to Hallucination Podcast. Oke, hari ini kita ditemani lagi oleh podcaster seberang. Tumben nih dia mau muncul di Hallucination. Lagi apa nih? Diajak ya. Diajak. Lagi nggak ada kegiatan ya di sana. Iya. Kegiatan. Nah, terus Oke nih, hari ini kita mau bahas apa nih? Mau bahas tentang ini agak unik ya. Dia yang bertanya, dia sendiri jelasin. keresahan bule yang ada di Bali nih. Apa coba diulang ya? Enggak kedengeran. Tentang ini keresahan sih tentang kelakuan bule yang ada di Bali nih. Kenapa boleh di Bali? Itu kan selalu yang ada larangan itu kan si gubernur Bali itu dia ngelarang si bule itu buat bawa motor. Oh iya, nggak boleh sewa motor ya. Sewa motor, maksudnya nih si bule kan biasanya memang kesana itu mereka nggak ada kendaraan akomodasi. Berarti dia butuh kendaraan gitu ya. Dan sewa motor itu Nggak boleh dilarang. sekarang dilarang. Jadi bolehnya apa? Naik ojek. Ojek. Pakai supir kali Ojek ya? boleh. Ojek boleh. Sewa mobil boleh. Sewa Sewa mobil boleh. With driver atau enggak? Ya kalau punya SIM internasional harusnya boleh sih. Harusnya boleh. Gitu. Kenapa itu ya? Apa? Masalah itu? Ya itu kan karena banyak yang melakukan pelanggaran kan dari kelakuan bule itu pada saat dia ngebawa kendaraan. Gitu. Tuh. Contohnya? Jadi tanya jawab. Enggak, yang mau kita bahasnya apanya nih? Si bule naik motor. Pelanggaran bule itu. Oh, pelanggaran. Iya. Ngapain aja sih mereka? Itu kayak Kenapa sih sampai di keluarin aturan itu? Ya kalau yang gua tahu sih ya ini. Apaan tuh? Apa tuh? Apa tuh yang lu tahu tuh? Banyak bule yang gua lihat di sana nggak pakai helm. Benar nggak? Iya. Ya kan, karena mereka tuh yang gue lihat ya udah jalan aja gitu nggak pakai helm. Kayak negara sendiri ya? Kayak negara sendiri, iya. Enggak sih, di negaranya enggak Kayak gitu ya? Pakai helm ya malah ya? Pakai helm ya negara sendiri ya? Berarti kan bule ini meremehkan warga-warga Bali ya. Mereka Nih, jaring gimana jaring nih? Pak, di mana Pak? Kenapa jadi berat? Soalnya ini pengawas Bali nih. Oh iya. Pecalang gue dong. Pecalang mini. Gimana Pak Putu? Pelanggaran apa Pak yang lu tahu si bule gila-gila ini di sana? Yang pertama kan jelas tuh larangan dari gubernur Bali bahwa dia tidak boleh naik kendaraan roda 2 tuh ya. Karena pada dasarnya memang awalnya di kendaraan roda 2 ini yang dipinjem bule nih, dia selalu jalannya ngaco, nggak kenal rambu gitu kan. Ternyata pas diusut dia memang nggak tahu rambu lalu lintas dan dia nggak punya SIM internasional gitu loh. Rambunya pakai SIM motor tapi ya. Sebenarnya SIM internasional itu udah bisa di mana aja. semua tapi. Apa mobil doang sih? SIM internasional kalau yang motor. Motor ya? Motor ya? Motor khusus motor. Jadi tetap beda sama Mobil. bodoh, SIM beda sama. Sama. Indonesia sama luar sama gitu. Ada bedanya SIM itu gitu. Anjing lu. SIM mobil, Iya. SIM motor. Iya, cuman dia bukan A sama C lah. Ya. Oh iya. Iya juga ya. Iya lah. Kayak jadi satu ya. Lu nggak perhatikan ya SIM lu itu internasional ya?
Coba nanti kalau buat SIM dibaca ada internasional. SIM kita begitu sekarang. SIM kita gitu. Debat anjing. Benar. Jadi di sini bule itu tidak mengetahui rambu dan peraturan lalu lintas. Intinya namanya peraturan lalu lintas itu sama aja kan. Sama aja di setiap negara. Kecuali di Jepang beda, lampunya bukan hijau tapi biru ya. Biru kalau nggak salah. Biru gitu, bedanya di situ. Nah, di sini sih bule-bule itu selain dia nggak tahu rambu, dia nih semaunya kan. Ada yang tanpa baju, maksudnya tanpa busana. Tanpa busana tapi telanjang dada. Laki ya? Laki. Bukan yang lain gitu. Nah, kalau perempuan gubernur ngedukung. Iya. Dia bukan saya, Pak. Bukan saya, Pak. Di Bali. Iya. Tapi ada dalaman lagi ya. Kaos dalam tapi. Tapi ada juga, Wai, selain itu ada yang berpelukan. Oh iya, model pelukannya nggak wajar ya. Berhadapan-hadapan gitu kan. Iya. Itu boncengan ala apa? Kalau gue lihat di Instagram Bali sih itu namanya tantra. Tantra. Posisi tantra gitu. Iya, posisi tantra, kekuatan cinta lah. Jadi bisa dilakuin di mana aja menurut mereka di kaum-kaum itu. Oh, nggak bisa kamu sutra di bawah. Nggak ada yang situ maksudnya. Tapi emang sangat meresahkan ya, karena balik lagi kalau misalnya mereka yang kecelakaan kan bahaya juga kan. Ya udah banyak kasus kecelakaannya. Udah banyak kecelakaan juga. banyak, cuman mungkin untuk kematian ada, cuman nggak banyak. Gitu. Banyak kok di sosial media kayak nabrak mobil, tiba-tiba ngegas. Ya itu kan dia nggak tahu kan etika berkendara sih kalau menurut gue ya. Karena dia pada dasarnya mungkin nggak biasa naik motor kali ya. Ya atau nggak mungkin kalau naik motor di negaranya jalanannya nggak kayak gitu. Iya, kan khusus kan. Ada yang khusus di bawah 100 cc kan ada tuh. Beda sendiri ya mobil kan. Kayak di Belanda. Berarti karena bule ini kan hitungannya di sana kan liburan ya. Iya. Mungkin merasa ya gue lagi liburan ya bebas aja. Terserah, ada yang pakai headphone gitu loh. Gede kan itu ya. Nggak pakai helm. Jadi kan nggak bisa pakai helm, nggak muat. Kecuali di luar helm ada headphone, nggak apa-apa. Digolongin helm gitu kan. Boleh lah kalau gitu. Inovasi. Tapi intinya kan juga nggak boleh, Ref. Kalau misalnya kita sambil berkendara dengerin kan nggak bisa Headset iya, apa-apa. nggak fokus kan. Plat nomor. Oh, plat nomor gaya-gaya USA gitu loh. Iya, plat nomor diganti-ganti. Nama misalnya Danila, contohnya gitu loh ya. Kenapa Danila? Bella gitu kan. Ring bell. Zira gitu. Iya. Ajak bro. Ciao Dela. Iya. Jadi maksudnya seru nih. di sini dia dalam rangka apa ya? Terus Iya, intinya Intinya mulu. Belum bro, sabar. baru mulai. Bagian lu belakangan deh. bukan, maksud gue plat nomor itu kan sudah disesuaikan sebagaimana mestinya. Iya. Iya dong. Kenapa mereka mesti merubah-rubah itu? Karena ala Amerika dia pengen keren. Ternyata dia berpikir knowledge-nya adalah ketika sampai Bali, gue bebas. Dia lihat teman-teman yang nggak pakai helm, buka baju naik motor, fun-fun aja kan biasanya surfer begitu kan, cuman yang lebih dekat pantai. Mantap. Santai. Tapi intinya nih, kalau lo berpikir secara logis ya, itu bule bikin plat. Iya kan? Ya. Menurut lo salah apa enggak? Gimana? Bikin plat custom gitu, salah apa enggak menurut lo? Ya dia nggak tahu. Nih dulu Pak Wayan gimana? Iya. Enggak. Gue bingung Gimana Pak Butuh? Salah dong gimana? Menurut lo nggak salah? Enggak salah, karena dia nggak tahu regulasi yang ada di sini. Bukan. Apa? Kan dia hanya minta yang buatin orang mana. Oh iya, that's all about the money ya. Itu. Jadi mestinya itu mesti dikerucutin lagi. Kenapa diperbolehkan kalau udah tahu gitu? Oh ya harusnya jangan cuman bule ini yang diusut. Iya. Karena pada dasarnya ada beberapa juga postingan di Instagram orang lokal Bali dia mau sekolah ceritanya. Dia mau sekolah, dia naik motor, tapi platnya begitu ala-ala bule. Mungkin itu motor sewaan bapaknya kali dipakai ya. Nah, itu dia tuh. Gimana tuh? Iya banyak kasus sih, maksudnya ada yang mereka nggak bayar pajak, ada yang Nggak bayar pajak apa maksudnya? jadi ada bule Rusia punya Lamborghini, dia nggak pernah bayar pajak Lamborghini di Bali. Iya. Oh dia gitu. tinggal di Akhirnya dia sana. kabur. Iya. Gue nggak tahu tuh. Nah, tinggal Itu kan ilegal ilegal. juga ada. Yang apa sih? Yang tinggal nggak bayar juga ada. Ada. Sampai di maksudnya nggak diusir lah, ditagi tapi dia Ditagi. malah marah. Ya. Akhirnya dimediasi lah di polisi gitu. Berarti banyak warga asing yang di Bali itu buat rusuhnya banyak ya? Banyak, ada yang milok juga ada. Oh, Tapi mereka semua akhirnya ketangkep. Gitu. Karena warga situ kan karena
empati besar kan, jadi dia sangat peduli gitu sama lingkungannya. Yang Milov terus didatengin ibu-ibu ya? Iya, ya, itu. Gua nggak tahu sih itu Bali sebelah mana, cuman kalau Bali yang gue lihat orang-orang warga negara asing yang gue lihat di sana kayak fine aja, normal gitu. Cuman pas gue lihat di sosial media ini kenapa makin beringas. Kalau dulu kan ada yang sampai mau mukul-mukulin warga ininya kan, setempatnya kan, sampai akhirnya dibegal polisinya kan langsung. Oh, itu yang pemain UFC kalau itu? Itu ya? Iya. Itu udah kasus lama tuh. Udah lama. Nah terus yang kasus lain nambah yang ada masuk wihara nggak mau bayar tiket. Oh iya, itu juga tuh baru tuh. Karena menurut dia itu tempat wisata yang tidak perlu pembayaran gitu kali ya. Mungkin di luar nggak ada kayak gitu kali ya. Masuk museum nggak bayar gitu. Masuk aja ya. Gua nggak tahu sih. Bayar, tetap bayar. Cuma menurut gua agak kurang etis aja. Tapi balik lagi sebenarnya kan lu nggak boleh memusingkan gitu karena lu warga di situ. Mestinya mereka yang menegaskan secara keras. Gitu. Tapi balik lagi kenapa jadi powernya redup? Karena ada money talks di situ. Iya. Kalau di luar money talks, menurut gua dari zaman gua ke Bali dulu pertama kali sampai sekarang, menurut gua itu tercipta karena habit orang di Balinya sih. Jadi bulenya ke bawah arus. Jadi lihat, oh ini boleh kok. Jadi dia malah berkaca ya gitu, ke situasional orang Bali sendiri. Iya, itu dia. Oh berarti gambarnya dari warga-warga Bali setempatnya. Maksud gue mungkin bukan ngomongin warga Bali doang ya, tapi di mana di Jakarta pun. Ya kita juga nggak tahu itu orang Bali atau orang mana, tapi dia lihat warga lokal lah. Iya, gitu loh. Jadi si bule itu mencoba adaptasi, akhirnya malah kelewatan. Mungkin nggak adaptasi. Misalnya kita ke luar negeri, oh boleh tuh kayak gitu. Oh jadi ngikut. Dan ternyata kok freedomnya enak ya di Bali gitu, berangkat kok dia. Gua kena, kok yang warga enggak gitu. Let's say di Sudirman rapih nih, orang pada pakai helm, pada taat peraturan misalkan ya. Tapi di daerah Cinere, di Bintaro misalkan belum tentu. Lu bisa nggak pakai helm, lu bisa ada kuli nggak pakai baju juga ada aja sebenarnya. Naik motor gitu. Iya. Nggak harus di Bali sih. Nah nggak harus di Bali. Nah kalau di Bali kayak gitu, bule tinggal di situ. Gimana mereka ngeliatnya kan? Jadi kayak boleh deh kayaknya. Gitu. Membenarkan bulenya bener aja ibaratnya dan nggak salah juga. Udah sering kan? Udah sering kayak gitu bertahun-tahun dipikirnya biasa ya, tapi sekarang baru diangkat. Iya, gitu. Baru booming nih. Sebenarnya dari dulu juga udah ada paradigma seperti itu kan. Itu dia. Paradigma. Nggak bingung kalau kalau ada kayak gitu di Bali, menurut gue ya bukan 100% salah bulenya sih sebenarnya. Makanya sekarang baru dipertegas karena mau gubernur ya untuk punya peraturan tersendiri gitu loh bagi mancanegara yang datang ke situ gitu. Gitu. Jadi menurut Pak Wayan, mestinya warga Bali juga bercermin gitu ya. Dan memberi contoh. Dan memberi contoh udah ya. agak sulit sih sebenarnya. Ya karena udah terlanjur juga berlangsung lama ya. Gimana caranya sekarang? Tapi mestinya kalau misalkan memang itu udah berlangsung lama dan boleh mengikuti warga setempat, artinya bunyi ayam pun nggak masalah. Oh iya, benar. Itu ada masalah tuh kemarin tuh. Iya dong. Bunyi ayam berkokok dikasih petisi. Wah, ini agak lucu sih. Kocak kan? kecuali yang ada di kota mana itu yang ayam tetangga masuk ke halaman banyak tai. Itu beda. Itu baru rese menurut gua. Enggak, sekarang gue tanya, ayam mana yang nggak berkokok? Nah, iya. Ayam di luar negeri juga berkokok pagi-pagi. Iya, Ada lah. Kalau nggak ngeperhatikan. Medi. Medi Itu apa? Otak. Gitu. Iya, jadi gua ngeliatnya kayak kok lu kayak orang bego sih? Ayamnya udah pasti berkokok. Mungkin di sana jamnya beda kali. Enggak, tapi memang kalau di Indonesia itu ayam berkokok udah bukan di jam pagi, karena jam 1 aja bisa berkokok. Di kamar. Itu beda kok, bro. Itu beda ayam. Gitu, beda. Nah, lu kayak berat banget, aduh. Terus kalau menurut lu deh, Yan, ada masalah apa lagi di Bali tentang si bule-bule ini? Apa ya? Udah tadi banyak sebutin itu sih. Udah tadi kayak melanggar peraturan di jalan itu sebenarnya. Nah, terus
Ya itu. Dan ada yang beberapa ilegal juga tadi ya, katanya. Ilegal, nggak bayar pajak, terus ada yang malsuin KTP bayar 31 juta kalau nggak salah. Iya. Itu bule Ukraina deh, nggak Iya. salah. Kayak gitu, kerja jadi komika. Ilegal semua tuh ya. Ilegal. Tapi gue kalau jadi warga Bali juga bingung sih, karena Bali itu bisa naik karena orang-orang itu. Iya benar, Iya, pariwisata. pariwisata, Industri kan? pariwisata. Jadi gimana tuh menyalahkannya ya? Iya sih. Mungkin sebenarnya ada rules aja ya dari awal. Ada rules. Dipertegas aja, perjelas ya. Mungkin saking bebasnya Bali menurut orang bule, jadi Ya. dia ngerasa ya gue freedom di sini. Freedom Island kan mereka pandangannya. In Indonesian ya Bali gitu. Tapi itu kayak khusus bule. Kalau orang India yang kesana nggak apa-apa ya? Ya, Orang India India kan juga bule. Nggak boleh. Bule itu orang Kalau orang Thailand kesana, ya tetap bule. Iya. Cuman kebetulan yang warnanya putih yang bermasalah gitu. Soalnya pada dasarnya gini, mungkin mereka ngelihat orang nggak pakai helm, pakai buka baju itu di daerah pedesaan naik motor. Ya, Cuman dia mau, misalnya dia mau nyebrang dari pedesaan ke pantai itu kan melewat jalan besar yang namanya Sunset Road sedang. sedap. Ketika dia nyebrang kan melalui lampu merah itu jadi masalah. Iya. ya. Dan yang gue bilang tadi baru mau bilang sih. Maksud gue di situ kan ada apa? Ini anak FOMO diem-diem. Iya. Gue jadi lupa ngomong. Hancur nggak tuh? Oh enggak, yang masalah yang berkokok itu yang gue liat di video di Instagram itu, gue ngeliat si bulenya tuh di daerah yang Bali-Bali yang agak Pedalaman kan? pedalaman, Iya. gitu. Dan si Pak Putunya pun bilang kalau anda mau nggak ada yang berkokok di tengah kota, Benar. gitu. Jedak jeduk gitu beda lagi. Nah, itu. Jadi tolonglah warga-warga bule ini, kalau misalkan memang kalian pengen berwisata gitu, ikutin aturan yang ada gitu. Kita pun warga Indonesia Ikutin. ke Bali kita ikutin gitu. Mabok ya mabok, sek ya ngesek gitu ya Pak ya. Cuman kalau yang full on bikini itu jarang ya. Apalagi Yan, kira-kira Yan? Ini apa jadi keresahan lu menurut lu? Apa ya? Udah, apa ya? Orang bule Hostnya itu. dia main nih hostnya nih. Gua ya usah ya? Iya. Oh gua, ya apa lagi ya? Ini bintang tamu gue hostnya, woy. Iya benar. Gimana Iya, lu pro sama bulenya apa kontra sama bulenya sebenarnya? Sebenarnya kalau itu harus lebih apa ya, dipertegas dari peraturan pemerintah juga sudah susah sih. Karena udah kayak menurut udah terlanjur bebas lah Bali Iya itu. sih. Udah terlanjur bebas, mau diperketat Bener ya ya sih. malah. Ya nggak bisa telat udah susah lah. Ya. Menurut gua udah terlanjur. Tadi apa Freedom of Island apa ada luan? Iya, Freedom Island gitu loh. Freedom Island itu. Walaupun ada, kan akan dijalankan perlahan-perlahan gitu ya. Kenapa nih anjing? Freedom of Island. Freedom of Island. Perlahan itu akan ada. Perlahan itu akan ada sampai akhirnya, tapi percuma. Gitu kan. Karena pada dasarnya bule itu bisa jadi sepi loh, mendadak. Kalau dibuat aturan dipertegas itu ya. Iya, mereka anggap peraturan itu kayak COVID soalnya. Keren nih. Tapi intinya menurut gua warga bule itu nggak semuanya seperti itu sih yang di sana. Iya sebenarnya sih Itu enggak kan sih. beberapa oknum bule ya gitu. Karena yang tadi gua bilang, gua pada saat di sana pun bulenya sangat amat sopan gitu. Nyapa. Say hi, you wanna join with us? Iya mungkin bule yang lama tinggal di Bali ya bisa ya. Belum tentu Iya. bule-bule yang baru nyampe udah kayak gitu. Iya. Iya. Gitu kan kayak ya Yang berulah yang udah tinggal di situ lama. Iya. Mereka kan liburannya 2 kali setahun kan. ya. Makanya nggak burn out tapi jadi gila. Jadi Iya, gimana? Pak Putu, ada Iya, Mas. pesan nggak? Pelanggaran lalu lintasnya emang bule doang ya di sana yang kayak gitu. Enggak sih sebenarnya. Iya kan maksud gua apakah WNI-nya sudah benar? Ya, tapi yang pada dasarnya pada umumnya emang bodoh. Yang gue lihat memang yang celaka-celaka itu bule. Bule. Kayak mobil kejebur sawah bule. Oh iya. Nggak pernah tuh orang lokal bener. Iya. Iya, orang Iya lokal sih, paling iya nabrak tiang listrik udah. Iya. Dia nggak sampai jebur sawah. Iya. Karena udah beda ini dimensi. Iya benar. Dia maunya kan yang wild gitu kan di pinggir sawah lalat caca gitu. Tapi malah nyemplung semua mobil-mobilnya gitu. Ya semoga bule-bule yang bikin rusuh itu segera menyingkirlah dari Bali ya. Sepi dong ntar kalau menyingkir ya. Enggak kan, gue bilang tadi nggak semua bule. Itu kan yang oknum kan, gitu. Karena yang lainnya pun normal-normal aja hidupnya, gitu. Apa betul begitu? Ya iya betul.
Iya. Kok nggak berani gitu sih? Ya karena nggak semua berpendapat sama kita. Iya, takutnya Gitu lu beda ya. Mungkin lu ada yang nggak bisa nih, bule ini bangsat nih. Nggak ada. Kalau lu punya kafe di sana pasti lu dukung mereka. I don't give a shit, yang penting dia jajan di sini gitu. Iya. Oh iya benar, soalnya Betul lu sih, betul, punya betul. kafe yang punya penyewaan Hotel. motor gitu itu lagi pada kisruh juga tuh. Karena mereka punya toleransi tinggi kan di sana. Iya, dan mereka ngerasa gara-gara peraturan ini, wah, Jadi sepi nih usaha gua gua- ntar gimana ya? Ya, itu dia. Gitu. Nanti giliran celaka aja bahaya. Dia nggak mau nanggung yang nyewain kan? Iya. Gitu ya. Iya betul. Terus apa lagi, Wai? Banget tuh lebar. Terus gimana apa gini, Wai? Gimana menurut lu? Jadi peraturan dari Gubernur Bali ini benar nggak? Bener ya? Apa enggaknya itu sih pasti tergantung apa iya itu ya. Apa iya itu gua nyesel nanya. Biar lu nggak sakit hati ya. Kalau menurut gua si gubernur itu nggak apa-apa. Menurut gua dilaksanakan aja. Karena kan menurut gua balik lagi itu beberapa oknum doang gitu Yap. kan. Karena biar bersih gitu, yang bikin rusuh, yang bikin apa gitu kan. Karena kan Bali kan emang udah pulau yang benar-benar asik, santai, bisa karena bule itu yang bikin rusuh, bikin ricuh, biarin aja kena peraturan kan itu. Takut nggak kedepannya kan ada peraturan itu malah membuat si bule-bule yang lain yang buat terus malah takut gitu, malah takut buat kayak nyewa motor atau nggak merugikan Balinya itu sendiri nanti nggak sih? Nanti pasti akan, menurut gua akan berjalannya waktu, nanti si yang penyewa itu akan mungkin ya udah saya yang bantu untuk nyetirin atau enggak saya antar kemana gitu. Jadi Kan gitu. di sana juga udah ada Gojek, Udah ada Gojek. gitu segala macam udah banyak lah. Gitu kan, mungkin nanti yang jadi sepi mungkin dia usaha yang lain kan bisa. Ya kan jual bir bintang juga pasti laku di sono. Ya kan? Iya, benar. Gitu. Ya Pak Putu. Iya. Ada yang udah mulai nyewa motor ya Pak? Ini baru masuk nih. Kita berangkat juga udah Iya, tahu karena- Rusia apa di Jepang, Rusia apa. Berarti masih Nah, dari aparat kita dong. Tapi Iya nggak sih? kalau lu lihat sosial media, ada bule yang ditilang sama kayak malah marah. Masalah Nah di itu kan petugas yang Iya. larang. masalah di Indonesia itu kan tidak membuat peraturan resmi yang secara umum negara lain bisa lihat ya. Kayak kita kan ngelihat kayak bukan billboard ya, apa ya, kayak flyer gitu loh. Kalau Singapura lu ngeludah berapa dolar gitu. Ya. Kayak gitu-gitu tuh nggak ada di Nggak sini ada. gitu. Kita belum punya regulasi itu kayaknya gitu. Iya, sampai. Maka itu mungkin yang buat si bule itu jadi liar gitu ya. Iya. Belum internasional yang intinya. Tapi Globalisasi belum. kalau masang flyer dan misalkan buat rusuh bayar ini itu lari duitnya kemana Pak Putu? Yang mana? Ini saya bule ngeludah nih di Bali ada larangannya. Ngeludah 100.000. Nah itu duit larinya kemana ya? Ya ke udah Pemerintah. bapak-bapak. Bapak-bapak siapa ini bapak-bapak? Kan nggak bisa jawab, itu sensor. Itu bahasa sensor Pak. Oh iya. Ya, pemerintah Bali maksudnya di sini kan dana di itu akan diakomodir ke bagian apa, kebersihan. Nah. Soalnya kalau bersihin udah pakai tisu 5 goceng juga bisa Sebenarnya kan? bisa ke bayar, bukan ke bayar ya, maksudnya ke pemerintah adat kali ya. Kode Mungkin etik segala macam. punishment-nya biar bule Iya. kapok kali ya. Gimana dia apa dipatung? Sepertinya obrolan kita tentang bule Bali yang ada di Bali ini sepertinya cukup lah ya. Iya udah. Karena memang ya hanya seputar itu aja sih. Jadi ya mudah-mudahan di Bali itu peraturannya jadi lebih ketat dan bule jadi lebih tertib gitu, dan kita pun melihatnya enak gitu ya. Karena kita juga sadar kalau bule itu juga membawa kebaikan buat Bali juga, Benar, pariwisatanya. iya, betul. Pariwisata. Gitu, kita welcome banget kalian datang gitu. Tapi tolonglah ya kan. Iya. Gitu. Itu cocok nih jadi gubernur. Nih. Oke, seperti biasa jangan lupa ini Di Saweria, Saweria. di like, subscribe dan di share ke teman-teman kalian. Nah, Itu dia. itu dia. Jangan lupa komen. Dan Spotify gimana Pak Putu? Search saja Hallucination, langsung ada kok itu. Paling atas nomor 1. Nomor Hallucination. 1 ya kan. Sampai di sini dulu podcast kita dari gua Korek Batang. Dari gua handphone buluk. Dari gua kabel charger. Dan gue gubernur Bali. Selamat datang di Sampai jumpa lagi di podcast Hallucination.